Allah berfirman, Nabi bersabda, syaitan menggoda, saya berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan nikmat tiada hentinya, cinta kepada hamba yang suci dan murni. Kepadanya lah kita mengabdi, sehingga terciptanya Indonesia yang subur di bumi pertiwi ini. Salawat berpadukan salam tidak lupa pula kita porkan kepada seorang pemuda padang pasir yang bertitel Habibullah, yang berpangkat Rasulullah. Beliau merupakan buah jantung daripada Aminah, anak daripada Abdullah. Siapakah beliau? Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada keluarga beliau dan sahabat beliau yang saling bahu-membahu sehingga langkah dalam mempertegakkan kalimatul haq, yakni kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mengenai fenomena ini, tergugahlah hati saya untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Generasi Qur'ani untuk Kejayaan Indonesia. Hadirin, Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara generasi, selalu membicarakan tentang pemuda. Pemuda adalah bagian yang terpenting dalam keluarga. Pemuda adalah ruh yang bergelora di dalam masyarakat, dan setiap gerakan pemuda adalah sebuah kekuatan. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah sebenarnya mereka. Sesungguhnya mereka pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Hadirin, mengenai ayat di atas tadi dapat kita simpulkan bahwa di tangan-tangan pemudalah urusan umat, di kaki-kaki pemudalah maju dan mundurnya umat. Insinyur Soekarno pun berkata di dalam sebuah pidatonya, berikan kepadaku 10 orang pemuda, niscaya akan kugoncangkan wajah dunia. Dari ungkapan tersebut, terinspirasilah bagi kita sebagai pelanjut sejarah, penerus cerita, penyambung tongkat estafet, dan perjuangan orang tua sebagai pelanjut sejarah. Namun, itu semua terjadi apabila pemuda dekat dengan Al-Quran. Hadirin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin, sudah selazimnya untuk kita menghatamkan Al-Quran minimal 2 kali dalam setahun. 1 kali di dalam bulan Ramadan, 1 kali di luar bulan
Ramadan dengan membaca Al-Quran akan membuat jiwa kita tenang. Menurut sebuah penelitian Dr. Al-Khalidi di Klinik Besar Amerika Serikat membuktikan bahwa dengan mendengarkan Al-Quran, seseorang akan mengalami penurunan depresi, kesedihan, dan ketenangan jiwa. Ketika masalah datang, urusan bercabang, punya sedikit uang merasa tegang, dikejar hutang dilanda bimbang, barang berharga hilang susah senang, pasangan tidak sayang berat badan berkurang. Jangan salah cari peluang, hindari obat terlarang, apalagi terjun ke jurang. Na'udzubillah. Hadirin, melalui pidato singkat saya kali ini, saya ingin mengingat dan mengajak generasi pemuda untuk sing-singkan lengan bajumu, bawa obat kebenaranmu agar umat tidak kehilangan Al-Quran. Wahai generasi pemuda-pemudi, sekaranglah melatih, ambil sanpanmu, masukkan ke dalam lautan, patah pedayungmu, tanganmu jadikan, robek layarmu, bajumu jadikan, pecah sanpanmu, renangi lautan, demi meraih pulau kesuksesan. Pakar-pakar ilmu pernah mengatakan, halangan dan rintangan bukanlah untuk ditangisi, tetapi untuk diatasi. Laut takkan indah tanpa gelombang, malam takkan cerah tanpa bintang, bintang takkan bersinar tanpa kegelapan, dan tidak ada arti perjuangan tanpa pengorbanan. Aqulu qauli hadza